Tentunya terkait hal ini, langsung saja saya ajak Anda untuk berbincang dengan Audi Dwi Putra, warga negara Indonesia yang saat ini bekerja dan tinggal bersama sang istri di Perth, Australia. Halo, selamat malam Mas Audi. Apa kabarnya Mas Audi? Selamat malam Mas Iqbal, saya baik-baik saja. Sekarang tinggal di Perth, Western Australia. Oke, baik. Mas Audi, ini tentunya yang menjadi pertanyaan awal saya adalah apa sebenarnya yang men-trigger Mas Audi dan juga istri akhirnya bisa sampai ke Australia? Apakah hanya memang tujuannya untuk bekerja saja atau ini memang sudah cita-cita dari kecil? Terima kasih Mas atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya asal muasal kenapa saya bisa bekerja di Australia itu asalnya dari program pemerintah Australia. Jadi di program pemerintah Australia itu ada yang namanya Working Holiday Visa. Itu memberi kesempatan kepada pemuda Indonesia untuk bisa bekerja di Australia melalui kerjasama dengan Ditjen Imigrasi Indonesia. Jadi Mhm, dari sini saya termotivasi untuk bekerja ke Australia karena memang saya berminat untuk jalan-jalan ke luar negeri, mhm, mempelajari budayanya dan tentunya mendapatkan kehidupan yang lebih layak di Australia. Karena di sini kita mendapatkan gaji yang lebih layak, mhm, dibayar per jam, mhm, dan juga work life balance-nya lebih baik dibandingkan di Indonesia. mhm. Seperti itu Mas Iqbal. Lalu bagaimana dengan istri? Apakah juga bekerja di sana atau ikut Mas Audi menjadi ibu rumah tangga atau seperti apa? Oh, jadi kalau di Australia itu kita berdua harus bekerja masing-masing karena memang Mhm, cost of living di Australia itu cukup mahal ya. Jadi mhm, pernah kita bekerja bersama di satu lokasi namanya nursery, itu adalah perkebunan bunga. Jadi mhm, saya dan istri itu bekerja di divisi yang berbeda mhm, di perusahaan tersebut. Di mhm, sini kita berdua harus bekerja karena memang cost of living mhm, seperti bills atau rent payment itu mhm, jauh lebih mahal dibandingkan di Indonesia. Makanya kalau kita di Australia, baik suami dan istrinya harus mhm, dua-duanya bekerja. mhm, mhm. Nah, tapi kalau di dalam negeri sendiri apakah ada kesempatan juga dengan hal yang sama? Apakah justru memilih karena faktor dari gajinya yang besar atau bagaimana? Oh iya, jadi sebenarnya saya di Indonesia dulu Mas pernah bekerja di salah satu perusahaan BUMN. Mhm, Sebenarnya saya cukup senang dengan bekerja di sana, gajinya mhm, cukup layak. mhm, Tapi karena di Australia ini saya mendapatkan kesempatan yang lebih, gajinya mhm, lebih banyak, mhm, dan saya juga mendapatkan work life balance itu sih Mas. Jadi kalau misalkan saya bekerja di Indonesia, mhm, dulu saya bekerja lumayan panjang, iya, shiftnya sampai Sabtu dan Minggu, itu harus mhm, bekerja karena saya bekerja di sektor konstruksi. mhm, Sementara kalau di Australia, saya bekerja dibatasi hanya 38 jam saja. mhm, Sehingga ketika weekend, mhm, Sabtu dan Minggu itu saya boleh berlibur dan saya bisa menikmati bagaimana indahnya Australia, mhm. menikmati pantainya dan jalan-jalan di kota. Seperti itu, Mas. Wah, asik sekali ya. Tapi ini berbicara soal pekerjaan begitu ya. Beberapa waktu yang lalu lah saya melihat ada perbandingan ketika ada perusahaan yang mencari pekerjanya. Kalau di Indonesia spesifik begitu, ada yang syarat umurnya sekian, lalu harus berpenampilan menarik. Tapi kalau di Australia di Australia sendiri seperti apa? Apakah persyaratan-persyaratan tersebut juga sama seperti Indonesia dengan sangat spesifik dan punya kriteria tertentu? Iya, jadi memang betul Mas kalau di Indonesia kita kan dari CV-nya sendiri harus punya eh, persyaratan seperti itu ya. Kadang-kadang Mhm. malah penampilan yang menarik Iya. dan batas umur 25 tahun. Tapi kalau Mhm. di Australia bahkan di CV kita itu kita tidak perlu mencantumkan foto kita sendiri, kita Oh. tidak perlu mencantumkan umur kita, Mhm, tidak mhm. perlu menceritakan asal muasal kita, ras kita seperti apa. Pokoknya yang kita cantumkan di kurikulum atau resume kita itu hanyalah pengalaman-pengalaman kita, Mhm, sertifikasi kita, lisensi kita, dan juga pendidikan. Makanya kalau di sini, menurut saya sih Mas, jauh lebih fair ya untuk pekerjaannya, karena semua orang terbuka gitu untuk melamar, tapi mhm, harus mhm. punya working rights, karena di saya kan itu adalah working holiday visa. Jadi saya boleh melamar ke pekerjaan-pekerjaan yang ada di Australia. Oke, kalau itu positif-positifnya, kalau negatifnya seperti apa kalau misalnya kita bekerja di luar negeri selain soal kita harus bisa beradaptasi begitu? Iya benar, pasti kalau bekerja di luar negeri, culture shock-nya Mas, karena di Mhm, sini kan kita harus bisa belajar bahasa Inggris dan mhm, tidak semua orang pun bisa berbahasa Inggris yang baik. Ada juga kan imigran-imigran dari negara lain seperti dari Thailand, mhm, dari mhm, Vietnam, kita harus bisa beradaptasi bekerja sama dengan mereka. mhm, Karakternya mungkin akan berbeda dengan orang Indonesia. Kita kan orang Indonesia ramah-ramah dan kita sopan santun. mhm, Sementara mungkin dari negara lain itu di orang Australia juga akan berbeda cara berbicara dengan kita. mhm, Mungkin kita harus bisa beradaptasi juga dengan lingkungan seperti itu. Dan mhm, terkadang kita juga bekerja itu harus menggunakan fisik, cukup lelah bekerjanya dibandingkan di Indonesia. mhm, Makanya kalau di sini mungkin
minus-minus anak dari working holiday visa karena mereka harus bekerja keras di lapangan, di pertanian, dan sehingga mereka mungkin ada beberapa juga yang harus sampai sakit gitu karena bekerja keras. Nah, kan ada juga informasi dari Kementerian Luar Negeri begitu yang mewanti-wanti nih, jangan sampai nih warganya nanti bisa masuk ke salah satu negara dengan jalur ilegal begitu. Memangnya ada juga ya seperti itu ya, sehingga nantinya menurut Kementerian Luar Negeri begitu ya, akhirnya membuat pemerintah ini menjadi kesulitan juga untuk mengurusi orang-orang yang khususnya warga negara Indonesia yang masuk ke salah satu negara itu dengan cara ilegal. Emangnya seperti itu? Banyak juga. Iya, jadi kalau dari komunitas saya sendiri, alhamdulillah sih kalau untuk dari WHV sendiri kita semua legal ya bekerja di sini karena memang persyaratan-persyaratan itu sudah kita penuhi dan kita sudah submit ke pemerintah Australia. Memang tidak bisa dipungkiri Mas Iqbal, kita juga di sini beberapa orang mungkin ilegal ya, tapi tidak hanya dari Indonesia. Kalau dari Indonesia sendiri sih yang saya dengar tidak terlalu banyak di Australia dan harapannya ke depannya semua orang yang mau bekerja di sini memang harus apply visa-visa yang diizinkan oleh pemerintah Australia. Jangan sampai ketika kita ke Australia untuk berlibur atau menjadi turis, tapi malah malah bekerja di pertanian atau memetik buah itu sangat tidak disarankan dan akan merugikan negara Indonesia juga. Bisa jadi nanti kan dideportasi dan akan mencoreng nama baik negara Indonesia dan WNI. Seperti itu Mas Iqbal. Oke, nah WNI yang ada di sana ini kebanyakan pekerjaannya di bidang apa? Apakah perkebunan juga atau seperti apa? Jadi kalau WNI itu berbeda-beda Mas, tapi kalau yang saya lihat selama ini lebih banyak yang bekerja sebagai hospitality, itu pekerjaan yang seperti di hotel, restoran, kafe, dan beberapa teman saya juga ada yang bekerja di konstruksi seperti saya, dan juga di daerah mining. Biasanya itu kalau yang mining, mereka memang sudah sangat skill, sudah highly skill, atau sudah lulus dari magister di Australia. Mereka akan bekerja sebagai profesional di sana dan berkarya juga di Australia. Oke, nah Mas Audi, ini apakah ada kemungkinan Mas Audi untuk kembali lagi ke tanah air, tentunya ya ikut membangun negara begitu ya. Kan selama ini mungkin banyak yang masyarakat menganggap bahwa udah pesimis begitu hidup di Indonesia. Tetapi kalau Mas Audi sendiri bagaimana? Apakah ada rencana untuk kembali lagi ke tanah air, dan kalau misalnya tidak ada rencana begitu, apa saran Mas Audi untuk pemerintah Indonesia begitu, terutama terkait dengan dunia pekerjaan? Oke, jadi untuk kembali ke Indonesia sebenarnya karena saya tinggal di Western Australia, Mas, saya masih bisa kembali ke Jakarta itu setahun 1 sampai 2 kali. Tapi kalau mau kembali ke Indonesia for good, mungkin untuk saat ini saya belum ada rencana kembali karena saya ingin bekerja secara profesional di sini. Meskipun sebenarnya working holiday visa sendiri itu terbatas waktunya, Mas, tapi harapannya saya akan terus bekerja di sini. Sekalipun misalkan saya ingin kembali ke Indonesia, sebenarnya pertanyaan besar saya, apakah saya bisa melamar kembali di Indonesia dengan usia yang batas maksimal itu 25 tahun. Saya harap sih dari pemerintah Indonesia itu memulai kebijakan-kebijakan yang lebih pro masyarakat juga ya, jadi supaya semuanya bisa bekerja dari usia manapun, tidak melihat apakah dia laki-laki atau perempuan, dan kebanyakan keluhan dari masyarakat sih apabila mereka sudah punya keluarga ya, terutama istri atau ibu rumah tangga ingin mulai karir lagi, itu agak sedikit sulit di Indonesia. Harapannya saya sih semuanya bisa bekerja kembali, dan ketika saya kembali ke Indonesia, sekalipun saya tidak bisa bekerja secara profesional, mungkin saya akan memulai bisnis Mas di Indonesia dan coba membangun Indonesia juga seperti itu. Baik Mas Audi, terima kasih sudah bercerita kepada kami. Semoga apa yang tadi Mas Audi sampaikan bisa didengar oleh pemerintah, terutama pemerintah yang benar-benar menangani soal ketenaga kerjaan di Indonesia ini. Sekali lagi terima kasih, selamat malam, salam untuk istri. Terima kasih Mas, selamat malam. Selamat malam.